Nah, pornografi itu adalah suatu ancaman yang bisa merusak otak kita. Jadi tidak hanya merusak sebatas fisik, tetapi betul-betul bisa merusak otak kita apabila seseorang itu sampai kecanduan pornografi. Dia melihat tayangan pornografi itu sampai lebih dari 1 kali bertahun-tahun lalu kecanduan. Nah, yang dirusak itu apa? Yang dirusak itu adalah salah satu bagian yang sangat penting di dalam otak manusia atau yang disebut dengan prefrontal cortex atau PVC. Letaknya itu ada di belakang kening kita, ya. Nah, saya sudah sering membahas tentang ini. Ibu-ibu bisa membaca penjelasan tentang PVC ini dalam buku yang judul The Seven Essential Life Skill, ya, tulisan Ellen Zielinski. Di situ menjelaskan apa fungsi dari prefrontal cortex. Jadi fungsi prefrontal cortex itu adalah bagian yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, karena hewan itu adalah makhluk yang tidak bisa berpikir. Dia melakukan perbuatannya itu berdasarkan insting saja, berdasarkan naluri. Meskipun hewan itu punya otak, tetapi di dalam otaknya tidak ada bagian yang seperti ada di dalam prefrontal cortex. Nah, PVC itu sendiri, perkembangannya matang itu kan bertahap. Menurut para ahli, PVC ini bisa baru berkembang pada saat anak itu memasuki usia kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi sebelum itu masih dimatangkan, ya. Nah, bayangkan jika sekiranya anak-anak kita belum mencapai kematangan PVC, lalu anak kita itu sudah dirusak PVC-nya. Karena banyak sekali anak-anak kita yang sebelum mencapai usia 18 tahun, mereka sudah menjadi penikmat dari tayangan pornografi. Fungsi PVC itu apa? Fungsi PVC itu adalah dia memiliki tugas untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian dia berfungsi juga untuk membedakan pikiran-pikiran yang bertentangan. Jadi maksudnya begini, ketika dia tahu, oh ini adalah perbuatan yang salah nih, nonton tayangan pornografi. Lalu pada saat dia dihadapkan kepada situasi yang memberikan kesempatan baginya untuk melakukan itu, maka kalau PVC-nya itu PVC-nya itu normal dan kemudian akidahnya juga ada, kemudian pemahaman agamanya juga ada, maka ada pertentangan di sini yang mengarahkan dia untuk memutuskan kepada sesuatu yang seharusnya benar gitu loh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya nggak boleh melakukan ini. Ya. Nah, tetapi kalau orang yang sudah terkena pornografi, kemampuan ini tuh menjadi kemampuannya sudah terdegradasi secara perlahan sehingga dia sulit untuk mengontrol kemampuan yang ada di dalam otak PVC. Dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, ya. Karena di dalam otaknya sudah begitu banyak limpahan oleh hormon yang disebut dengan hormon dopamin. Jadi pada saat seseorang itu menonton tayangan pornografi, ada hormon yang terpancing, salah satunya ada hormon dopamin yang dia membanjiri PVC dan itulah yang mengakibatkan kerusakan. Hormon dopamin itu yang memberikan rasa nikmat, rasa puas. Nah, tetapi ketika distimulasi secara berlebihan, maka hormon dopamin ini akan semakin merangsang seseorang sehingga dia meminta tuntutan untuk dipenuhi lagi, dipenuhi lagi, dipenuhi lagi. Jadi tuntutan itulah yang senantiasa muncul sehingga seseorang itu akhirnya kalau sudah 1 kali melihat, lalu dia masih mau lagi, nah tuntutan itu yang membuat dia ingin lagi, nonton lagi, nonton lagi. Bahkan sampai nanti kalau sudah kecanduan, levelnya akan pada tahap yang betul-betul seperti sudah bukan manusia. Dan kalau sudah tidak bisa membedakan, tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang terjadi adalah mereka tidak bisa mempertimbangkan konsekuensi daripada apa yang mereka lakukan. Karenanya tidak sedikit kasus yang menunjukkan bagaimana anak-anak yang belum waktunya untuk menikah, anak-anak yang usia SMP, anak-anak yang usia SMA, lalu mereka memperkosa anak-anak yang usianya di bawah mereka, memperkosa anak-anak yang usia SD, ya.
Dan kalau kita lihat kenapa mereka sampai tega-teganya melakukan itu, ya tidak sedikit kasusnya berawal karena mereka pernah melihat tayangan pornografi. Bahkan di dalam salah satu situs yang saya baca, ya belum lama ini ada seorang ayah yang tega menggauli anak perempuannya dikarenakan apa? Itu pada masa pandemi ayahnya yang kecanduan pornografi. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan Bu, orang-orang dewasa yang seharusnya PVC-nya bekerja dengan normal, dia berpikir tentang konsekuensi, dia betul-betul harus berpikir dulu sebelum dia berbuat, dia berpikir dulu sebelum dia bicara, dia betul-betul mengontrol tentang apa yang akan dia lakukan. Itu betul-betul kehilangan akalnya, kehilangan berpikir logisnya, karena didorong oleh nafsu yang sudah sulit untuk dikendalikan. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya. Nah, PVC itu sendiri sebetulnya tidak hanya bisa rusak karena pornografi. Jadi pornografi itu bukan satu-satunya yang bisa merusak PVC. Bisa karena benturan yang keras, ya, bisa karena gangguan kesehatan. Jadi misalnya karena stroke, ya itu bisa, ya. Kemudian karena minuman keras. Makanya banyak kasus-kasus orang-orang yang minuman keras kemudian akhirnya terbawa kepada perbuatan dosa besar berikutnya. Ya, karena minuman keras itulah yang menutup kemampuan dari PVC ini. Kemudian narkoba, kemudian alat gadget, dan pornografi. Tetapi menurut penelitian bahwa daya rusak pornografi itu 5 kali lipat dibandingkan dengan daya rusak yang lainnya. Apa maksudnya? Kalau narkoba, ketika orang-orang itu mengkonsumsi narkoba, maka bagian otak yang rusak itu ada 3 wilayah. Jadi 3 area bagian otak yang rusak. Sementara kalau pornografi, itu bisa merusak 5 area pada bagian otak. Jadi daya rusaknya luar biasa. Bahkan Ibu Eli Risman, ya, beliau pernah menggambarkan orang yang pornografi itu seperti mobil yang habis tabrakan, bempernya rusak, yang kalau bemper udah rusak, itu sudah susah kan untuk diperbaiki kembali, dan memerlukan waktu untuk memulihkannya kembali. Nah, sehingga bahaya inilah yang harus disadari oleh para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita kemudian terjerumus. Untuk melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang bisa membawa jinah mata, itu udah sangat susah, Bu. Ya, karena orang-orang yang buka aurat itu udah di mana-mana, baik di dunia mata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, ya, tapi yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak laki-laki kita untuk menundukkan pandangan, sementara kepada anak-anak perempuan kita untuk menjaga kehormatan. Itu yang bisa kita ajarkan. Nah, bahaya pornografi yang merusak otak tadi, itu kan akan memberikan efek lanjutan. Pasti otak kalau sudah rusak, fungsi otak akan menurun. Fungsi mengingatnya akan menurun. Fungsi memorinya, ya, itu akan berkurang. Dan orang yang kecanduan pornografi, dia akan cemas, Bu. Dia akan cemas karena dia kecanduan dan itu membutuhkan pelampiasan. Itu dituntut untuk dilampiaskan. Jadi sama seperti narkoba, ya. Tapi kan kalau narkoba kelihatan mungkin ya, kelihatan dari apa ya, dari apa muncul apa ciri-ciri dari fisiknya, ya. Tapi mungkin orang yang pornografi secara fisik nggak kelihatan, ya. Tetapi golakan-golakan di dalam dirinya gitu ya, itu yang membuat kalau ada kesempatan, dan dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyalurkan syahwatnya, ya. Dan tentu saja bagi mereka, anak-anak kita yang seharusnya mereka dalam tahap belajar, ya, kalau anak-anak SMP, anak SMA, bahkan ada anak yang masih usia SD sudah kecanduan pornografi, akibatnya apa? Pasti itu akan mengakibatkan kemalasan bagi mereka untuk belajar. Karena otak mereka itu sudah dibanjiri oleh hormon-hormon sehingga membuat mereka itu memintanya kebutuhannya bukan kepada kebutuhan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya mereka dapat karena itu penting bagi kehidupan mereka. Tetapi yang diminta oleh otak itu adalah hal-hal yang negatif tadi. Anak malas belajar, ya. Dan biasanya anak-anak akan mencari kesempatan untuk itu. Dan yang namanya orang tua, tidak ada yang rela anaknya kecanduan pornografi, itu nggak ada yang rela. Nggak ada gitu.
Kecuali yang orang tuanya juga kecanduan pornografi, bisa jadi. Tapi kalau orang tua yang benar, itu pasti nggak akan rela. Nah, anak itu sebetulnya sadar gitu loh. Kalau dia melakukan hal tersebut, ini adalah perbuatan yang nggak pantas sebetulnya ya. Mungkin secara hukum dia belum tahu bahwa ini adalah haram. Tetapi biasanya secara nalurinya itu mereka sudah berkata ini nggak benar, ini nggak benar, ya. Sehingga biasanya orang-orang ketika nonton tayangan pornografi, ya, dia akan melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana caranya agar bisa sembunyi-sembunyi? Disitulah mulai dusta-dusta. Dusta-dusta mungkin tidak secara langsung. Ketika orang tuanya lagi tidur, lalu dia bangun, ya. Lalu ketika orang tuanya lagi kerja, sibuk, dikiranya anaknya belajar, pada anaknya menonton tayangan pornografi. Ini kan sebetulnya ada tindakan-tindakan yang sudah tidak jujur, sudah melanggar amanah. Anak itu sudah berkhianat gitu dengan amanah dari orang tuanya. Sehingga orang yang kecanduan pornografi itu, ya dia akan cenderung untuk berdusta. Dan satu kedustaan itu akan ditutup dengan kedustaan yang lainnya. Ya, jadi mengerikan sekali. Dan dampaknya jangka panjang itu tidak hanya berkaitan dengan kerugian untuk diri sendiri. Kalau tadi akademik menurun, otaknya rusak, itu kan ruginya pada diri sendiri. Tetapi sebetulnya dampaknya, Bu, tidak hanya pada satu individu yang melakukan, tetapi dampaknya itu bisa kemudian menular kepada yang lain. Kenapa? Contoh misalnya, pornografi itu kan bisa mendorong seseorang untuk melakukan, katakanlah misalnya perkosaan. Perkosaan itu kan merugikan anaknya orang. Lalu ketika sudah terjadi perkosaan, ada potensi di situ, hamil di luar nikah. Ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, bagi masyarakat Indonesia sekarang yang masih memegang agama, itu kan sebuah perbuatan yang memalukan. Maka psikologinya, secara mentalnya, pasti perempuan yang menjadi korban, itu pasti mereka akan mengalami mentalnya itu akan terganggu, kesehatan mentalnya itu terganggu. Dia bisa menjadi stres, dia bisa menjadi depresi. Kalau misalnya sudah hamil, lalu di dalamnya ada janin, apa yang terjadi dengan janinnya? Ya, seharusnya kalau kita berbicara tentang dari perspektif agama Islam, seorang janin yang ada di dalam perut seorang ibu itu kan betul-betul harus kita sudah jaga. Mulai dari ibunya menjaga perbuatan, menjaga lisan, karena janin sudah bisa mendengar pada saat di usia 4 bulan sudah dikasih kemampuan untuk mendengar. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa tindakan pornografi itu tidak hanya merugikan satu individu yang melakukannya, tetapi ini adalah merupakan tindakan yang bisa berantai, sehingga kerusakannya itu bisa merusak masyarakat, ya. Dan yang berbahaya lagi, tindakan pornografi itu bisa merusak institusi keluarga. Jika sekiranya seseorang kemudian bisa menyalurkan syahwatnya karena terdorong oleh tindakan pornografi sampai dia akhirnya menyalurkannya dengan melakukan hubungan bebas, lalu dia berpikir tanpa pernikahan pun dia bisa mendapatkan itu, bisa mendapatkan kepuasan, maka dia merasa tidak perlu menikah, ya. Nah, ini kan sangat membahayakan. Dan bagi orang yang sudah menikah pun itu kan sangat membahayakan. Banyak sekali problem-problem sosial dan problem kesehatan yang diakibatkan oleh itu. Penyakit kelamin. Dan yang paling mengerikan itu adalah penyakit AIDS. Dan ibu bisa membaca usia berapa di negara Indonesia yang terkena penyakit AIDS. Ternyata yang paling banyak itu adalah mereka yang ada di dalam rentang usia 20-40 tahun. Yaitu mereka yang ada di dalam usia yang masih produktif. Jadi seharusnya di usia tersebut mereka banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Mereka menghasilkan sebuah karya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Justru produktifnya mereka itu direnggut oleh suatu penyakit, dan orang kalau sudah penyakit AIDS maka seumur hidup dia harus mengkonsumsi obat-obatan untuk menjaga imunisasi tubuhnya. Mengkonsumsi obat-obatan itu sama saja dengan mengeluarkan biaya untuk itu.
Jadi bayangkan begitu banyak kerugian, ya, masalah sosial, masalah kesehatan, dan juga masalah finansial. Ya,